Jalan-jalan ke Mekarsari, ketemu Atang dan si Anjar. Perkenalkan, saya Puro Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar, senang sekali Kak Puro bisa menyapa kembali Sobat Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Puro akan membahas soal UTBK Tryout Ayo Belajar Bahasa Indonesia. Nah, di sini Kak Puro akan menjawab mengenai soal-soal yang diberikan kepada Sobat Belajar di Tryout UTBK Ayo Belajar itu ya. Mari saksikan bersama-sama dan simak bersama-sama. Untuk soal yang pertama, Sobat Belajar langsung saja menuju ke soalnya dan kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya yang ditanyakan oleh soal tersebut. Nah, di sini teks ini atau tulisan ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 hingga nomor 7. Nah, di sini ada kata terbandingkan pada kalimat 1 harus diganti dengan kata. Nah, kalimat satunya sudah kakak sediakan di atas soalnya ya. Namun di soal aslinya tidak ada. Jadi Sobat Belajar mencari di kalimat 1 di tulisan tersebut. Oke, ini dia. Kata terbandingkan pada kalimat 1 diganti dengan kata. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu kalimatnya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, di sini susunan kalimatnya adalah pengangguran umumnya ini adalah verba, dan di sini adalah subjeknya yaitu pengangguran. Nah, di sini adalah keterangannya. Nah, jumlah angkatan kerja di sini adalah objeknya. Nah, objek dan tidak terbandingkan di sini harusnya diikuti oleh adjektiva atau kata sifat, sementara terbandingkan bukan adjektiva yang tepat atau katanya tidak tepat. Sehingga kita harus ganti dengan opsi yang ada di A, B, C, dan E. Nah, di sini opsi yang paling tepat adalah opsi B, yaitu sebanding untuk mengganti atau melengkapi kalimat sebelumnya. Kita akan lihat jika menggunakan opsi B. Sebanding. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, hal ini akan menjadi benar susunannya jika diganti dengan kata sebanding. Dan kenapa opsi A salah dibandingkan? Karena opsi A adalah verba yang dipasifkan. Nah, verba pasif yang mendapat imbuhan an seperti itu atau imbuhan sufiks an. Dan ini tidak tepat ditaruh atau diletakkan setelah angkatan kerja karena di sini membutuhkan adjektiva atau kata sifat. Lalu yang C, terbanding maknanya adalah sesuatu yang tidak sengaja dibandingkan seperti itu. Nah, ini memiliki juga maknanya adjektiva namun penerapannya tidak tepat sehingga opsi C salah. Lalu terbandingkan itu juga adalah adjektiva namun peletakannya tidak tepat atau penggunaan tidak tepat di kalimat tersebut. Nah, membandingkan ini adalah kata kerja atau verba aktifnya, sementara di sini membutuhkannya adjektiva sehingga opsi E juga tidak tepat, dan itulah alasan kenapa opsi B adalah yang paling tepat, Sobat Belajar. Lalu nomor 2, apakah judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, salah satu yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan judul yang tepat adalah dengan memahami keseluruhan isi teks seperti itu, dan kita harus mengetahui apa sih masalah yang sering dibahas di teks tersebut. Untuk mengetahui masalah yang dibahas secara keseluruhan oleh teks, kita harus mengetahui ide-ide pokok apa saja di setiap paragraf yang dibahas di teks tersebut dan kalimatnya membahas apa saja. Nah, cara menentukan ide pokok dalam sebuah kalimat
dalam sebuah bacaan dengan menggunakan kemampuan membaca cepat, dan kemampuan tersebut adalah membaca skimming, yang mana kita membaca tidak secara keseluruhan, namun kita hanya mengambil intisarinya dari bacaan tersebut. Di sini kita harus membaca keseluruhan teks dengan membaca dengan skimming ya. Nah, kita dengan membaca skimming. Oke. Lalu kita harus mengetahui apakah judul nanti yang digunakan bisa menjadi representasi atau menjadi garis besar dari teks tersebut. Jadi judul itu harus menjadi garis besar teks. Atau bacaan ya. Oke, kita akan melihat A. Pengangguran di Indonesia. B. Pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran. Ataukah D. Dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Ataukah D. Dampak pertumbuhan terhadap pembangunan negara. Ataukah E. Pengangguran sebagai penyebab macetnya ekonomi. Nah, di sini kita bisa melihat kata kunci yang paling sering muncul di opsi adalah pengangguran. Jadi di sini otomatis masalahnya adalah pengangguran. Namun pertanyaannya adalah pengangguran seperti apa yang atau masalah tentang pengangguran seperti apa yang dibahas di teks tersebut, seperti itu. Nah, sementara di opsi D tidak membahas pengangguran. Jadi opsi yang berbeda sendiri. Nah, kita perlu mempertanyakan. Bisa jadi ini adalah benar jawabannya, bisa juga tidak gitu. Ataukah yang E, pengangguran sebagai penyebab macetnya ekonomi. Dan di sini juga ada pengangguran. Di opsi A, B, C, dan E membahas tentang pengangguran. Sementara di opsi D tidak sama sekali membahas pengangguran. Nah, langsung kita menuju kepada soal atau kepada teksnya. Ya, kita akan menjawab pengangguran. Kita akan membaca pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan atau tidak sebanding ya dengan jumlah lapangan pekerjaan. Oke, yang kedua, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial, mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah pengangguran. Ini adalah alasan adanya pengangguran. Penyebab ya, bukan alasan ya. Penyebab pengangguran di kalimat pertama, penyebab pengangguran kalimat pertama ya. Lalu di kalimat kedua adalah dampak yang ditimbulkan dari pengangguran itu sendiri menjadi masalah perekonomian. Nah, masalah perekonomian seperti apa yang dimaksud oleh pernyataan di kalimat 2 itu? Pertama, pendapatan dan produktivitas masyarakat menjadi berkurang. Oke, 1. Lalu yang kedua mengenai pengeluaran konsumsi menjadi berkurang. 2. Lalu yang ketiga menyebabkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan juga menurun. Menurun tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Yang keempat, tingkat pengangguran juga ternyata menyebabkan permasalahan politik, kacaunya politik, keamanan dan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Jadi di sini dijelaskan mengenai penyebab dari pengangguran dan masalah yang ditimbulkan dari pengangguran itu sendiri, mengenai permasalahan di bidang ekonomi, dan dijelaskan secara spesifik di kalimat penjelas di bawahnya seperti itu, atau kalimat penjelas seterusnya. Nah, yang kelima,
Kita membaca kalimat kelima, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Di kalimat kelima menjelaskan pengaruh lain dari pengangguran, yaitu dampak psikologisnya terhadap si penganggur itu dan juga terhadap keluarganya. Nah, di sini masih menjelaskan mengenai dampak pengangguran ya. Oke. Lalu yang keenam, akibat jangka panjangnya menurunkan GNP atau Gross National Product. Atau produk bruto nasional dan pendapatan per kapita satu negara. Nah, yaitu menurunnya pendapatan kapita negara. Nah, berhubungan dengan status ekonomi negara, berarti masih berhubungan dengan dampak ekonomi. Dan yang kalimat kelima mengenai psikologis. Selanjutnya, di kalimat selanjutnya di kalimat keenam, selanjutnya kalimat 7, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung. Nah, ini adalah penjelasan dari pengangguran itu sendiri seperti itu. Jadi di sini ternyata dampak pengangguran bagi perekonomian. Nah, kira-kira opsi yang mana ya berhubungan dengan hal tersebut? Nah, dampak pengangguran terhadap ekonomi. Nah, di sini ada dampak pengangguran. Nah, ada dampak pengangguran terhadap ekonomi juga ada kata kuncinya. Dan opsi C adalah dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi jadi tidak maksimal ya, menjadi berbagai permasalahan tadi, permasalahan keamanan sosial, kesejahteraan sosial, politik dan lain sebagainya. Sementara opsi B bukan mengenai kemakmuran. Nah, di sini tapi lebih ke bagaimana ekonomi itu sendiri, dan kemakmuran adalah berdasarkan penjelasan tersebut adalah bagian yang termasuk dalam ekonomi, itu kemakmuran bagi kepala keluarga yang ada di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan opsi C adalah opsi yang paling tepat untuk dijadikan judul dari teks tersebut. Dan di opsi C juga sudah menerapkan yang namanya kaidah penulisan judul yang tepat. Pertama, kaidah penulisan judul adalah kalau tidak diakhiri dengan titik, ya, karena ini adalah judul ya. Jadi sudah betul semua. Dan di opsi C, huruf awal kapital. Huruf awal kapital kecuali konjungsi dan preposisi. Nah, di sini terdapat preposisi terhadap sehingga tidak perlu dikapitalkan. Dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dan sini penulisannya sudah tepat. Jadi sini sudah benar ya. Nah, kalau misalnya preposisi atau konjungsinya terletak di awal kalimat atau di awal judul, maka penulisannya ya, maka konjungsi atau preposisinya harus dikapitalkan huruf awalnya seperti itu. Oke. Di kalimat ketiga kita membaca adalah penambahan kalimat. Akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran terhadap kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Nah, di sini kita bisa melihat letak kalimat ini adanya di kalimat apa sih yang sesuai, seperti itu kan pertanyaannya. Nah, di sini sudah bisa sobat belajar lihat sendiri, ini sudah dispesifikkan menjadi kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan sobat belajar juga bisa melihat bahwa ternyata penempatan kalimat ini adalah setelah kalimat opsi-opsi ini. Nah, penempatannya adalah setelah opsi-opsi kalimat ini, seperti itu. Jadi kita akan fokus ke opsi-opsi kalimat ini. Nah, ini semuanya terletak di paragraf pertama ya. Kita akan melihat ya. Kita akan lihat akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran terhadap kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Oke. Kita akan kembali menuju ke bab. Nah, ini dia. Akibat yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran terhadap kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Seperti itu ya bunyi opsi kalimatnya ya.
akibat yang ditimbulkan. Akibat tingginya tingkat pengangguran. Nah, akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran bagi kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Kita akan baca di kalimat pertama. Nah, jadi setelah kalimat bisa dikatakan ini adalah setelah semua ya, berarti di kalimat sebelumnya berhubungan dengan kalimat yang masih general atau masih berhubungan dengan kalimat ini. Karena biasanya di sebuah kalimat atau dalam sebuah paragraf itu membutuhkan yang namanya logika kalimat. Logika kalimat itu adalah mengenai tanda baca dan sebagainya. Lalu yang kedua harus berhubungan juga dengan korelasi atau relevansi antar kalimat, sehingga kalimat pertama dengan kalimat kedua harus saling berhubungan gitu, karena harus ada benang merahnya. Apakah kalimat kedua adalah penjelasan dari kalimat pertama, atau kalimat pertama adalah dan kalimat kedua adalah kalimat sebab akibat. Misal 3 dan 4 adalah sebab akibat, kalimat 3 adalah masih secara umum, lalu kalimat 4-nya adalah penjelasan secara rincinya. Kita akan lihat ya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, karena misalnya ini membicarakan mengenai angkatan kerja, seharusnya kalimat selanjutnya berisi mengenai jumlah angka dari angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan. Misalnya sehingga kita tahu kenapa bisa menganggur, apakah terjadi misalnya perbedaannya memang terjadi secara signifikan atau jumlahnya sedikit pun bisa dikatakan itu menjadi pengangguran yang jumlah sedikit itu, atau seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, sementara ini bukan gitu kan. Di opsinya yaitu mengenai tingkat pengangguran yang tinggi bagi kehidupan masyarakat. Jadi opsi 1 setelah kalimat 1 bisa dikatakan tidak tepat ya penerapan kalimat ini. Lalu yang kedua, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu pendapatan dan produktivitas masyarakat. Sementara di opsi ini, di soalnya akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran bagi kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan, seperti itu. Nah, hal ini bisa menjadi penjelasan atau misalnya kalimat pendukung dari kalimat nomor 2, karena di sini disebutkan kalau pengangguran itu menjadi masalah. Nah, pertama, pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang karena menjadi miskin dan masalah sosial lainnya. Dan hal inilah menjadikan hal yang memprihatinkan bagi masyarakat, seperti itu. Lalu nomor 3, bisa dikatakan bahwa opsi ini sudah tepat bila diletakkan di kalimat 2, setelah kalimat 2 ya. Jadi opsi di soal tersebut cocok diletakkan setelah kalimat 2. Nah, kita akan membahas di kalimat 3, 4, dan 5. Kenapa tidak tepat? Di kalimat 3, ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, oke? Nah, di sini kata kuncinya adalah pengeluaran konsumsinya. Nah, di sini bukan membahas tentang tingkat pengangguran yang tinggi, namun di sini adalah menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Kalimat yang diperlukan untuk melengkapi atau yang berhubungan dengan kalimat ketiga seharusnya menjelaskan mengenai pengeluaran konsumsi yang dikurangi itu dari berapa ke berapa. Jumlah yang dikuranginya berapa atau jumlah yang berkurangnya berapa. Lalu yang kedua mengenai tingkat pengangguran dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran dan kesejahteraan ini tingkatnya seperti apa supaya dikatakan tidak berkurang, maksudnya dari yang sebelumnya titik apa lalu berkurang menjadi titik apa, seperti itu ya. Oke. Lalu di kalimat keempat, jadi tidak tepat
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini bisa menjelaskan kekacauan politik seperti apa, tapi di soal ini kan tentang tingkat pengangguran tinggi, jadi juga tidak tepat dan tidak relevan. Lalu kita lihat di opsi kelima. Di opsi kelima, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran keluarganya. Nah, seharusnya jika misalnya kalimatnya diletakkan di akhir kalimat kelima, maka harus dijelaskan permasalahan psikologis seperti apa yang dihadapi, apakah menjadi depresi atau memiliki penyakit mental lainnya seperti itu. Nah, namun padahal di soalnya itu bukan mengenai penyakit penyakit mental atau penyakit jiwa gitu kan, tapi lebih ke tingkat pengangguran tinggi, sehingga memang di soal tersebut kalimat itu tepat bila diletakkan setelah kalimat 2. Seperti itu ya jawabannya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tepat setelah diletakkan kalimat 2. Nah, tepat setelah diletakkan kalimat 2. Seperti itu. Nah, kalimat keempat. Kalimat keempat ini menjadi pertanyaan juga di soal nomor 4, yaitu konjungsi yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat 4 adalah. Nah, kita akan melihat kalimatnya ya. Ini kalimat sudah kakak sediakan di atas soal. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Titik-titik mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sobat belajar, di sini sobat belajar dalam materi konjungsi, sobat belajar harus mengetahui mana konjungsi yang intrakalimat konjungsi intrakalimat dan konjungsi atau konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang diletakkan untuk menghubungkan atau menggabungkan dua klausa dalam sebuah kalimat. Jadi letaknya di tengah-tengah kalimat. Contohnya adalah konjungsi dan, untuk menggabungkan dua klausa yang setara. Lalu yang kedua adalah antar kalimat. Nah, antar kalimat, konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berbeda dan ditandai dengan adanya titik. Seperti itu. Jadi kalau setelah titik baru diikuti oleh konjungsi tersebut dan diberikan tanda koma. Itu adalah konjungsi antar kalimat, seperti itu. Nah, di sini kita akan bisa melihat pertama, di sini bukan konjungsi antar kalimat, ini menjadi satu kesatuan kalimat. Sehingga kita harus memilih adalah konjungsi intrakalimat. Nah, kita pilih adalah konjungsi intrakalimat ya. Karena sesuai dengan soal. Oke. Nah, di sini konjungsi intrakalimat adalah atau serta konjungsi intrakalimat dan juga sehingga ya. Nah, lalu konjungsi antar kalimat di sini yaitu adalah kemudian dan juga lalu. Dan setelah kita mengetahui perbedaan dari dua konjungsi berdasarkan penempatannya, kita juga tahu fungsi dari konjungsi itu masing-masing. Atau adalah konjungsi untuk memberikan opsi yang berbeda atau menghubungkan dua klausa yang berbeda yang dijadikan salah satu pilihan, seperti itu. Lalu serta adalah konjungsi untuk menghubungkan dua klausa yang berbeda yang namun setara dan sama dengan kata dan. Namun penempatannya setelah adanya dan baru diikuti oleh klausa, seperti itu. Jadi jika ada dua klausa yang setara, namun selanjutnya digabungkan dengan klausa selanjutnya, maka tidak menggunakan dan, tapi menggunakan serta. Seperti itu. Sehingga adalah klausa yang digunakan untuk adanya akibat.
dari kalimat sebelumnya atau dari klausa sebelumnya. Nah, di sini berdasarkan logika kalimat dan berdasarkan susunannya, ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, klausa pertama adalah klausa yang menunjukkan penyebab. Lalu di klausa kedua, ini adalah klausa yang menunjukkan adanya akibat, yaitu mengganggu pertumbuhan pembangunan ekonomi. Sehingga konjungsi sehingga adalah konjungsi yang paling tepat digunakan untuk menjawab soal nomor 4 ini. Kita akan coba dipakai di kalimat ini ya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kalau misalnya menggunakan kemudian dan lalu, ini adalah konjungsi waktu atau konjungsi temporal untuk menunjukkan kronologis kejadian. Nah, sementara ini bukan untuk menunjukkan kronologis kejadian, jadi sehingga tidak tepat seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C. Oke, pada teks tersebut terdapat satu kalimat yang tidak efektif, yaitu kalimat. Nah, ini ada opsinya, yaitu kalimat 2, 3, 4, 5, dan 7. Maka kita langsung berfokus kepada kalimat-kalimat yang jadi opsi ini, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 7. Dan di sini kakak sudah merangkumnya untuk memudahkan kita menganalisis manakah kalimat yang tidak efektif dan manakah kalimat yang tidak. Kalimat efektif bisa cara mengidentifikasinya adalah pemborosan kata, dan juga atau misalnya lalu juga misalnya ambigu, memiliki multitafsir, memiliki makna yang tidak satu, dan yang ketiga adalah ejaan yang kurang tepat. Ejaan salah ya, atau ejaannya perusahaan salah. Oke, kita akan lihat. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang, sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, di sini ada pengulangan kata menyebabkan. Nah, tapi di sini kita harus melihat, sobat belajar, apakah jika kita menghilangkan kata menyebabkan di salah satunya akan merubah makna. Jika iya, berarti kalimat tersebut sudah tepat. Namun, jika misalnya menghilangkan salah satu memperbaiki makna kalimatnya atau maksud kalimatnya, maka kalimat tersebut benar, tidak efektif dan benar. Jadi yang namanya kalimat tidak efektif juga tadi alasannya itu pemborosan kata atau misal tadi penambahan kata. Contoh misalnya tadinya ini hanya memiliki satu kata menyebabkan, namun maknanya menjadi ambigu. Setelah ditambahkan adanya dua kata menyebabkan, maka menjadi tidak ambigu, sehingga bisa dikatakan itu menjadi kalimat yang efektif. Bisa disimpulkan bahwa penambahan kata adalah cara memperbaiki keefektifan kalimat, seperti itu. Nah, di sini menyebabkan di sini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah untuk menghubungkan dua klausa yang berbeda, yaitu klausa pertama dengan klausa yang kedua, sehingga maknanya juga masih sama dan masih benar ya, dan penggunaannya tepat, sehingga tidak salah. Lalu yang kedua di kalimat 3, ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sobat belajar, di sini adanya pemborosan kalimat, yaitu kata kemakmuran dan kesejahteraan. Tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki makna yang sama dan merujuk pada satu hal yang sama, sehingga tidak perlu dituliskan secara terpisah, karena ini akan menjadi pemborosan kali kata, sehingga tidak efektif. Maka dapat disimpulkan opsi yang ketiga adalah kalimat yang tidak efektif karena menggunakan kata kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, ingat ya, jika
kalimat yang merujuk, jika makna dimaksud adalah satu hal yang sama, maka pilih salah satu saja, seperti itu. Contoh di sini ada kata pendapatan dan produktivitas. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda sehingga bisa untuk digabungkan karena dua hal yang berbeda namun setara. Jadi bisa dikatakan opsi yang ketiga adalah opsi yang salah, yang tidak efektif. Itu ya sobat belajar. Nah, kalimat manakah yang paling tepat untuk dijadikan simpulan seperti itu. Nah, simpulan ini berbeda dengan rangkuman ya sobat belajar. Kalau misalnya simpulan, itu adalah kalimat yang diambil atau makna yang diambil secara implisit berdasarkan teks. Sementara rangkuman adalah penyederhanaan teks atau kalimat-kalimat menjadi bentuk lain namun tidak merubah makna. Dan biasanya pernyataan-pernyataan yang ada hanya di dua bentuknya namun isinya sama dan ditulis secara tersurat. Kalau kesimpulan secara tersirat seperti itu. Kita akan lihat ya. Dengan demikian perlu adanya kesinambungan antara jumlah penganggur dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Padahal jumlah penganggur dan lapangan angkatan kerja di sini maksudnya dan juga lapangan kerja adalah pernyataan yang ada di kalimat satu dan tidak dijelaskan secara lebih lanjut, maka kesimpulannya tidak bisa dicapai ya, dan tidak membahas bagaimana seharusnya jumlah lapangan pekerjaan dan juga angkat penganggur itu sendiri ya. Harusnya dari awal sampai akhir teks tersebut menjelaskan mengenai jumlah angkatan kerja, bagaimana jumlah angkatan kerja bisa menjadi surplus dan lain sebagainya, namun tidak dijelaskan. Jadi opsi A tidak tepat. Lalu opsi B, untuk itu penanganan tepat terhadap masalah penganggur harus segera diatasi dan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan per kapita, namun pendapatan per kapita adalah salah satu pernyataan yang eksplisit yang ada di teks tersebut. Bisa dikatakan pendapatan per kapita atau opsi B salah. D, dengan demikian perlu adanya langkah-langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran. Nah, hal ini bisa disimpulkan dari teks karena pertama, teks tersebut membahas mengenai berbagai masalah yang ditimbulkan dari masalah tingkat pengangguran yang tinggi dari berbagai lini, baik dari individu, keluarga, secara psikologis, secara nasional, mengenai keamanan, kesejahteraan, dan juga pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemakmuran, dan juga menurunkan pendapatan per kapita suatu negara. Sehingga perlu adanya langkah-langkah pemerintah yang konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Karena berbagai masalah yang ditimbulkan di berbagai lini, seperti itu ya. Nah, jadi opsi C adalah opsi yang paling tepat. Oke, kita akan lihat opsi D dan juga opsi E. Di opsi D, penyebab merosotnya ekonomi adalah karena tingginya pengangguran di Indonesia. Nah, merosotnya ekonomi itu bukanlah penjelasan dari pengangguran di Indonesia. Namun, salah satu dampak yang ditimbulkan dari pengangguran adalah merosotnya tingkat ekonomi di suatu negara dengan pendapatan per kapitanya menurun. Namun, pendapatan per kapita adalah salah satu pernyataan itu secara eksplisit, sementara kesimpulan secara implisit. Jadi opsi D juga tidak tepat. Kita memasuki ke opsi E. Maka dari itu, kemerosotan ekonomi dapat diatasi dengan membasmi pengangguran. Nah, di sini bukan kalimat yang diinginkan ya, membasmi pengangguran. Dan di sini tujuannya bukan untuk menghilangkan pengangguran, tapi adalah bagaimana mengatasi permasalahan pengangguran. Jadi bukan membasmi. Jadi benar, opsi C adalah opsi yang paling tepat, seperti itu. Oke, nomor 7. Agar menjadi efektif, kalimat 3 diperbaiki dengan cara apakah A, mengganti kata-kata tidak menjadi kehilangan. Nah, tadi kalimat 3 kita sudah tahu ya bahwa kalimat 3 adalah kalimat yang tidak efektif karena terdapat dua kata yang memiliki dan merujuk pada satu maksud yang sama. Jadi itu tidak efektif, yaitu adanya pengulangan kata kemakmuran dan kesejahteraan.
Oke. Nah, adanya kata kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga ini harus dipilih salah satu ya sobat belajar, oke. Nah, di sini kita akan lihat yang memilih salah satu adalah opsi C, menghilangkan kata kemakmuran. Nah, jadi kata kemakmuran dihilangkan dan otomatis ikut hilang. Jadi yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi jawabannya itu ya sobat belajar. Oke. Tulisan ini untuk soal nomor 8 sampai 16. Nah, maka kita langsung fokus kepada soal nomor 8. Nah, soal nomor 8, kata terolah pada kalimat 9 harus diganti dengan mengolah, diolah, pengolahan, diolahi, atau pengolah. Kita lihat dulu katanya. Data atau informasi yang ada pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk terolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia ini. Nah, terolah adalah maknanya adalah tidak sengaja diolah ya. Dan di sini menjadi adjektiva. Adjektiva yang diambil atau berubah dari verba olah. Verba dasar dari verba dasar olah. Oke. Nah, berarti di sini kita harus mencari verba yang sesuai dengan kata ini. Nah, di sini verba adalah mengolah, diolah, diolahi. Pengolahan kata benda atau nomina adalah proses maknanya. Pengolah adalah nomina juga atau kata benda, namun adalah orangnya, subjeknya. Berarti opsi C dan opsi C pengolah dan juga opsi opsi C pengolahan dan opsi E pengolah tidak tepat ya, atau tidak menjadi pilihan jawaban karena salah ya, karena kita di sini mencari verba. Maka jawabannya bisa antara opsi A, B, dan D. Kita akan memasukkan di sini. Kita masukkan ke kalimat ini. Data informasi pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk mengolah sebelum dikirimkan ke sisi lain dunia. Nah, di sini data atau informasi adalah objek yang mengalami tindakan, sementara mengolah di sini adalah kalimat aktif sehingga menentukan subjek yang melakukan tindakan terhadap objek. Nah, di sini data informasi di awal kalimat menjadikan adalah subjek, namun sebenarnya dia adalah objek yang mengalami tindakan dari verba, maka tidak tepat jika menaruh mengolah untuk menggantikan terolah. Salah. Lalu kedua, diolah dan diolahi. Nah, diolahi di sini ini juga artinya kalau misalnya terolah itu tidak sengaja diolah, kalau misalnya diolahi adalah sengaja diolah seperti itu, dan ini maknanya adalah kata kerja. Nah, namun di sini kurang tepat karena di sini membutuhkan kata verba yang maknanya adalah mengolah namun bentuk pasif, karena data atau informasi ini adalah objek yang terkena tindakan dari proses yang ada. Jadi yang paling tepat adalah kata diolah, bukan diolahi seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah diolah. Jadi ini ya, nah, itu adalah jawaban yang tepatnya. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus makan waktu berhari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia. Itu jawabannya ya. Ini adalah diolah atau opsi B.
Nah, lalu di kalimat di soal nomor 9. Kalimat tersebut akan tepat apabila diletakkan. Oke, kita akan melihat kalimat 9 ya. Soal nomor 9 masuk kakak. Kita sekarang ini hidup di zaman globalisasi atau bisa juga disebut zaman modernisasi, yaitu merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Nah, peletakan kalimatnya di sini ada opsi jawabannya, yaitu sebelum kalimat 1, sebelum kalimat 1, 2, 3, 4. Nah, di kalimat 1 itu sebelum kalimat 1, di kalimat 3 sebelum kalimat 3, di kalimat 2 juga sebelum kalimat 2, dan di kalimat 4 setelah kalimat 4 atau sebelum kalimat 4. Jadi, opsi ini 1, 2, 4 ini adalah pilihan ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah pilihan. 1, 2, 3 sebelum dan 4 sebelum atau sesudahnya. Kita akan melihat ke paragraf tersebut. Nah, paragraf kalimat-kalimat tersebut masih berada di paragraf pertama. Jadi kita langsung fokus ke paragraf pertama ya, sobat belajar. Nah, kita akan lihat ya. Di zaman globalisasi atau bisa juga disebut zaman modernisasi yaitu merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan masyarakat akan menjadi lebih baik, contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa ini merupakan gagasan umum mengenai globalisasi itu. Jadi di sini adalah ide yang masih umum dan mencakup masalah globalisasi. Kira-kira penempatannya di mana yang tepat ya? Nah, ini dia kalimatnya. Kita akan garis bawahi kalimat 1, 2, 3, dan 4 ya. Sebelum kalimat 1, sebelum kalimat 2, sebelum kalimat 3, sebelum kalimat 4 atau sesudah kalimat 4. Seperti itu. Kita akan membaca di kalimat pertama. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi, khususnya perkembangan teknologi informasi yang saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di kalimat ini membahas mengenai perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Oke. Jika kita meletakkan di kalimat sebelum kalimat 1 mengenai globalisasi dan modernisasi, hal ini akan relevan dengan penjelasan di kalimat 1 karena globalisasi dan modernisasi itu luas dan salah satunya adalah adanya perkembangan dari teknologi itu sendiri, apalagi teknologi ini sangat pesat seperti itu. Jadi bisa dikatakan tepat ya jika diletakkan di kalimat 1. Namun apakah diletakkan di sebelum kalimat 2 itu juga tepat? Nah, jika ingin diletakkan di kalimat sebelum kalimat 2, maka bisa dikatakan kuncinya adalah mendukung atau menspesifikasikan atau menjelaskan kalimat 1 atau bisa menjadi penghubung dengan kalimat 2. Kita lihat ya, kalimat 2 apa sih? Apakah hubungan dengan kalimat 1 atau tidak? Dan kalimat tadi di kalimat tersebut adalah di kalimat nomor 9 tersebut adalah penghubung antara kalimat 1 dan kalimat 2. Kita akan lihat ya. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, di sini sudah masuk ke spesifikasi atau penjelasan lebih detail atau rinci mengenai globalisasi, yaitu perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, di sini ini sudah ada teknologi informasi di kalimat pertama. Lalu di kalimat kedua juga ada teknologi informasi yang berkembang secara pesat. Maka ini ada hubungannya nih kalimat 1 dan kalimat 2. Jadi lebih detail dari kalimat 1. Namun bedanya di kalimat yang tadi yang di soal tidak menjelaskan mengenai adanya teknologi informasi. Namun situ malah menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai modernisasi dan juga globalisasi, sehingga masih sangat umum. Dan salah satu ciri dari kalimat umum biasanya diletakkan di awal kalimat karena untuk menjadikan kalimat utama atau kalimat yang berisi gagasan pokok. Nah, sebenarnya kalimat utama letaknya tidak selalu di awal kalimat, di awal paragraf, namun letaknya juga bisa ada di akhir
paragraf atau juga biasanya ada di awal dan di akhir, yaitu jenis paragraf campuran. Nah, kalau kalimat ini adalah paragraf ini adalah paragraf deduktif, sehingga kalimat utamanya ada di awal seperti itu. Jadi sangat tepat bila meletakkan soal yang tadi di kalimat sebelum kalimat 1. Jawabannya opsi A, seperti itu. Nah, itu dia pembahasan kali ini Sobat Belajar. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa mudah dicerna Sobat Belajar dan juga bisa menambah pengetahuan belajar Sobat Belajar mengenai TO, TBK, dan materi bahasa Indonesia ini. Sobat Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!